Welcome Cancer, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Cancer ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di awal bulan Juni menuju ke pertengahan. Cancer, di sini kamu punya Chariot, by the way ini kartunya kamu. Chariot, dan di baliknya ada Tower, tapi kita bahas dari Chariot dulu. Nah, si Tower itu agak ngeganggu sih. Kayak ada something yang besar di situ yang tiba-tiba bakal, tapi nggak deh, Chariotnya dulu deh. Mungkin ada hasrat, itu yang aku tangkap, ada hasrat yang akhirnya meluap dan ini jadi drive atau dorongannya kamu untuk bekerja atau untuk bergerak. hmm. Mungkin kamunya sendiri sadar kalau apa ya, apapun itu yang udah kamu pendam cukup lama itu sekarang udah berubah jadi dorongan gitu yang nyata, yang ngedorong kamu untuk ngambil tindakan. Entah itu kamu ada kepengen tertentu gitu, atau ya kamu ada perasaan tertentu yang nggak bisa kamu ekspresikan, sekarang waktunya untuk mengekspresikan itu. Dan Tower di sini ya pada akhirnya ini mau nggak mau mungkin bisa ngerusak atau bisa menghancurkan apapun kemapanan atau apapun struktur yang udah kamu bangun sebelumnya. Jadi di sini kayaknya harus hati-hati nih Cancer. Soalnya drive awalnya datangnya dari perasaan, dari apa yang kamu rasain, mungkin apa yang udah kamu pendem selama bertahun-tahun. Ya, dan kalau ngeliat Chariot di tengahnya adalah ini udah waktunya perasaan itu meledak. Ya mungkin kamu yang namanya perasaan dipendem, ya iyalah bakal ada masanya dia meledak, apalagi kalau nggak nggak secara gradually gitu, nggak secara bertahap kamu ekspresikan atau kamu salurkan, ya iya bakal meledak. Tapi yang jelas aku harap ini hal yang baik ya. Iya, nggak, soalnya ini bisa bisa jadi kayak udah lama kamu memendam kayak kesedihan kayak gitu, terus kamu nggak punya waktunya atau nggak punya tempat yang aman gitu untuk mengekspresikan kesedihan kamu. Ini bisa aja kamu, ya waktunya kamu kerja atau waktunya kamu meeting, bahkan kamu tiba-tiba emotional breakdown gitu, mewek di depan banyak orang. Iya, Chariot dan Tower di sini kelihatan banget kayak aduh, ini harus agak hati-hati sih, bakal ada, apalagi The Tower ya, ini strukturnya cukup masif, cukup besar di hidup kamu. Mungkin kamu udah ngebangun, ya Tower ini mungkin bisa jadi karirnya kamu atau mungkin keluarganya kamu yang udah kamu bangun sedemikian rupa. Jangan sampai hal ini rusak karena perasaan yang kamu pendam sekian lama kayak gitu. Dan ya kalau emang udah waktunya rusak, udah waktunya hancur, ya mari kita bahas itu sekarang. Soalnya ya ini bisa jadi hit and miss gitu, dan aku harap ini miss sih jujur Cancer. Ya aku harap ini kalian lagi nggak ada di fase yang ini dimana apa perasaan yang kamu pendam menghancurkan hal yang udah kamu bangun sejauh ini. Enggak. Ya, dulu aku aduh ya, ada sih masanya aku ngelihat ada orang terdekat aku yang begitu, jadi aku agak sayang karena kenapa kamu tiba-tiba nangis, kenapa, ya agak menyayangkan sih. Di bawahnya ada Death ya, as a root of the reading, dan ini kayak aduh, ini kayaknya udah nggak bisa kamu hindarin deh. Iya, ini emang apapun yang udah kamu bangun ini kayaknya udah waktunya dia untuk hancur, untuk luluh. Padahal belum 5 menit aku bilang mari kita hindari itu, enggak, ini bisa ini nggak bisa dihindarin. Ini kayak udah waktunya juga sih. Dan mungkin apa yang udah kamu bangun, kalau emang itu dibangun dari fondasi atau kalau emang itu dibangun dari kamu memendam perasaan itu, ya mau itu baik atau buruk, ya perasaannya mau positif atau negatif, ya pada akhirnya perasaan itu bakal keluar dengan sendirinya. Mm-mm. Perasaan mah nggak bisa nggak bisa selalu kita pendam. Mau itu marah, sedih, kecewa, bahagia kayak gitu. Jadi makanya aku selalu menekankan ke diriku sendiri, jangan ngambil keputusan waktu perasaan kamu lagi puncaknya kayak gitu, lagi tinggi. Jangan. Biarkan perasaan itu lewat dulu, baru kita mulai bangun dari situ. Soalnya mungkin bahkan di sini Chariot adalah mungkin memendam perasaan itu, salah satunya adalah kayak kayak hal yang diperlukan supaya kamu bisa ngebangun Tower ini. Mungkin karir kamu dibangun dari kamu yang menekan perasaan kamu, atau keluarga kamu dibangun dari kamu yang menekan segala, ya perasaan kamu, entah itu kesedihan, kekecewaan kamu yang dipendam bertahun-tahun, dan sekarang kayaknya waktunya, atau jangan deh, jangan begitu. Aku pengennya begitu sih, tapi aku pengennya kalian nggak ngalamin ini, tapi that di bawahnya ini seolah
ngasih tahu kita kalau apapun yang apa ya, ya apa apa tiap-tiap yang hidup bakal merasakan mati atau mungkin bakal ada tanggal expire-nya buat setiap hal. Ya mungkin dalam hal ini ya buat kamu yang udah mendam perasaan kamu kayak gini bakal ada tanggal expirednya buat perasaan kamu meluap keluar. Ya dan di past energy-nya ada the Fool. Aduh, ini satu yang harus di catatanku di sini adalah semua di sini major arcana. Jadi ini cukup apa ya, cukup besar ya pengaruhnya di hidup kamu. Dan the Fool di awalnya ya mungkin kamu mengawali semuanya nggak bener-bener aware soal apa yang bakal kamu hadepin di titik ini gitu. Kamu nggak mikir jauh waktu itu mungkin. Ya makanya ya apapun yang kamu rasain di situ ya bisa kamu pendam, tapi kamu pendam terus bakal meledak juga. Tapi pada akhirnya ya kita kalau ngomongin tower ya soalnya Chariot ini kartunya kamu, ya kartunya Cancer Chariot ini soal apa yang apa ya, kenapa kudanya dia di deck ini dia emerge, dia keluar dari tengah lautan, soalnya pada akhirnya perasaan kamu ya lautan atau air in general, aku selalu menerjemahkannya sebagai perasaan lautan emosi kayak gitu. Emosi kamu pada akhirnya butuh tempat untuk bisa berwujud atau butuh tempat untuk bisa meluapkan supaya bisa kelihatan gitu kalau kamu tuh. Itu yang bikin kita manusia kan, soalnya kita bisa merasakan dan kita bisa ngasih tahu ke orang lain kalau kita ngerasain hal tertentu. Iya, makanya kalau ngobrol sama AI gak ada emotional attachment-nya. Iya, sulit kita buat dapetin emotional attachment atau bisa attach apa sih? Mungkin kita bisa attach ke mereka, tapi mereka nggak punya attachment ke kita. Iya. Dan itu ya apa sih? Itu sejatinya manusia seperti itu. Ada perasaan dan bisa juga menyampaikan perasaannya. Dan di sini kamu udah terlalu lama memendam perasaan kamu, kayak dari nol gitu. Makanya aduh ini amannya gimana ya, apakah kamu harus kembali lagi ke nolnya kamu gitu untuk untuk bikin towernya kamu ini. Dan crowning the reading, oke, ada Ten of One dan fiturnya ada Two of One, ada pilihan di akhirnya, betul. Dan kalau ngelihat crowning the reading Ten of One, iya betul, kayaknya apapun yang kamu bangun sekarang kayaknya emang udah di titik puncaknya. Nggak bisa naik lagi, dan kalau nggak bisa naik lagi pilihannya ya bakal turun. Iya, dan gimana caranya turun dengan aman gitu kali ya, soalnya ada Two of One di sini, ada pilihannya buat kamu. Mungkin setelah tower ini runtuh, setelah struktur bangunan ini hancur, pilihannya balik lagi ke kamu. Kamu mau bangun ini dari awal lagi atau kamu mau bangun hal yang baru lagi. Soalnya tower yang ini yang sekarang emang udah waktunya buat hancur. Jadi pilihannya balik lagi ke kamu kali ya. Walaupun ya dari awal aku udah bilang, aku harapanku sih kalian gak ada di posisi ini ya. Harapanku ya kalian gak perlu sampai harus momen tower momen kayak gitu bukan hal yang mudah untuk dilewatin. Ya bisa jadi itu hal yang udah kamu bangun sekian lama ya, kayak yang tadi aku bilang, mungkin kerjaan, mungkin keluarga kamu di sini, dan ngelihat hal yang kamu bangun dalam waktu yang cukup lama kayak gitu hancur di depan mata kamu, itu bukan pemandangan yang bagus by the way. Ya kalau bisa janganlah sampai kayak gitu. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, kalau hal ini emang harus hancur, ya aku harap kamu punya kemampuannya, kamu punya kekuatannya lagi untuk ngebangun dari awal. Ya entah itu ngebangun hal yang sama atau kamu bikin tower yang baru kayak gitu, tapi aku harap kamu punya kekuatannya. Ya, dan kalau ngomongin soal kekuatannya, di sini questionernya kamu punya Ace of One. Iya, kamu bisa ngebangunnya. Kamu bisa ngebangunnya lagi dari awal. Lihat dari Ten of One turun ke Ace of One, dan nggak ada masalah soal ini. Dan nggak tahu ya. Ini kesadarannya mungkin dari diri kamu sendiri. Kamu yang ngebangun, makanya kamu yang sadar kalau pasti ada aja kebobrokan yang kamu tahu di pondasi tower ini yang kamu bangun dari awal. Iya, mungkin kalau ngeliat The Fool, mungkin kamu ngebangun karir kamu nggak selalu dari dari ketidaktahuan, mungkin dari ketidak aware-nya kamu.
soal ya namanya orang nggak tahu, namanya orang nggak aware, ya pasti aja ada hal-hal yang dia lakuin yang ternyata kesini dia tahu, oh harusnya gue nggak begitu ya dulu, tapi udah tanggung begini, ya udahlah terusin aja dulu. Ya hal-hal kayak gitu harus kamu perbaiki tuh, apa yang di awalnya mungkin kamu nggak belum tahu, atau ya belum sepinter itu. Sekarang kamu udah lebih pinter, kamu bisa mulai dari, kamu nggak mulai dari nol gitu kali ya. Walaupun pas energi mungkin kemarin kamu mulainya dari nol, sekarang kamu mulainya dari satu, nggak nol nol banget lah. Seenggaknya kamu punya pengalaman sekarang untuk ngebangun ngebangun lagi karir kamu atau bahkan keluarga kamu sekarang, nggak bener-bener dari nol. Ya dan house-nya, environment-nya ada 9 of 1, dan aku rasa kamu nggak sendiri di sini. Kalaupun pada akhirnya nggak tahu ya, mungkin perusahaan kamu hancur, kamu tetap punya karyawan yang loyal, yang setia sama kamu. Iya, yang mau ngebantuin kamu lagi ngebangun semuanya dari awal, gak peduli sesusah apapun. Mungkin karena mereka juga ikut dari kamu dari susahnya juga gitu. Jadi di sini kamu nggak sendirian, kamu ditemenin, atau seenggaknya lingkungan sekitar kamu ngedukung kamu untuk rebuild, untuk ngebangun kembali apa yang udah hancur di hidup kamu. Iya, atau mungkin eh, kalau pasangan, dia pasangan yang benar-benar loyal, mau apa ya, mau ngadepin segala cobaannya dengan kamu, mau itu ya sepahit apapun, dia mau bakal bakal ada di samping kamu. Dan di sini ngelihat Night of One, nggak tahu ya, kalau pasangan sih ngelihat ngelihat pasangan kita juga mau ikut apa ya, mau ikut survive atau mau ikut struggling sama kita. Kadang nggak tahu sih, kalau aku kadang ngerasa nggak tega aja, duh iya sampai harus struggling kayak gitu. Tapi itu juga kan salah satu bukti apa ya, kalau kamu nggak sendiri, atau itu juga ngebuktiin kalau hubungan ini worth it untuk diperjuangin, soalnya kamu nggak memperjuangkan ini sendiri. Iya, jadi kalau sekarang misalnya yang lagi gonjang-ganjing adalah hubungan kamu gitu, mungkin dalam prosesnya kamu bakal nemuin kalau pasangan kamu juga pengen hubungan ini berhasil. Kamu nggak berjuang sendirian. Mungkin sekarang keadaannya aja yang lagi apa ya, yang lagi goyang, atau mungkin pada akhirnya kalian mungkin ngebangun hubungan ini dari ketidaktahuan, dan sekarang kalian udah tahu gimana cara beresinnya, ya udah beresin. Ya, ya pasangan kayak gitu itu kadang apa itu jarang, bahkan lupa kita syukurin gitu keberadaannya. Kalau syukur banget punya pasangan yang apa, yang setia kayak gitu, yang bahkan di saat terburuk pun dia tetap stay untuk benerin semuanya. Dan di sini ada faith, ya ada harapan, dan mungkin hopes and fear-nya atau harapannya, kamu juga punya punya harapan. Harapannya adalah kamu punya apa ya, kamu bisa percaya kalau yang hancur sekarang ini bisa kamu bangun lagi, bisa kamu apa ya, kalau relationshipnya bisa kamu perbaiki. Iya, bisa kamu kasih fondasi yang lebih kuat, bisa kamu bangun dari fondasi yang lebih kuat. Soalnya ya apalagi kalau nggak tahu ya, aku dapat kesan kalau ini kedepannya kamu bakal naik level, kedepannya kamu apa ya, ada fase yang lebih tinggi lagi, yang lebih berat lagi cobaannya. Makanya kalau ini pondasinya nggak dibenerin, nggak dirubuhin dulu kayak gitu, kedepannya ini bakal bakal lebih goyang lagi nih. Mm-mm. Jadi harus dimulai lagi dari nol, supaya ya supaya bisa ngadepin cobaan hidup yang lebih berat lagi ke depannya. Tapi nggak, aku bilang gitu nggak berarti kayak aduh udah beres beres ngebangun ini dari nol, gue bakal bakal struggling lagi. Enggak sih, makanya have faith kayak gitu. Iya, kamu butuh yakin dan kamu butuh percaya kalau ke depannya semuanya bakal baik-baik aja. Hmm. I mean ini kayak apa ya, mungkin di relationship ini kalian nggak, ya mungkin kalian baru, atau mungkin kalian banyak nggak taunya soal satu sama lain, makanya sempet goyang, atau makanya sempet apa ya, sempet berantakan dulu relationshipnya, supaya kedepannya kalian bisa lebih saling mengerti, bisa lebih saling tahu satu sama lain. Mm-mm. Ya dan kalau ngomongin relationship, 9 of 1 di sini pasangan kamu pun nggak menyerah kok soal ini. Kalau kamu nggak sendirian. Tadi juga kan aku udah bilang kan sebelumnya. Dan Hierophant ini kayak meyakinin aku lagi. Iya, kamu butuh itu. Hopes and fear-nya, ya hopes-nya adalah kamu punya harapan ke depannya, punya keyakinan. Jangan apa ya, jangan takut ini nggak akan apa sih, kalau ketakutannya adalah ke depannya kamu nggak bisa
bikin relationship atau kamu nggak bisa bikin tower yang lebih baik gitu, entah itu tower itu konteksnya mungkin kerjaan atau relationship ke depannya gitu. Enggak, ke depannya kamu masih bisa bikin tower yang lebih baik kok, tower yang lebih tinggi lagi bahkan. Tapi yang tower yang sekarang ini harus dihancurin dulu. Ya, dan outcome-nya ada Three of Cups. Ya, ini kartu ademnya malah di akhir, dan aku rasa eh, bakal ada momennya kamu untuk bahagia lagi. Ya mungkin sama tim kamu atau mungkin sama pasangan kamu. Bakal setelah semua ini selesai, setelah towernya kamu bangun ulang lagi, setelah pondasinya kamu benerin kayak gitu, bakal ada momennya kamu untuk merayakan hal itu. Sama pasangan kamu mungkin atau sama orang-orang terdekat kamu, sama tim kamu. Jadi jangan khawatir. Ya cobaan ini tower moment ini ada supaya kamu bisa benerin pondasinya dari awal. Supaya segala ketidaktahuan yang mendasari tindakan kamu sejauh ini bisa kamu perbaiki. Kedepannya bakal ada cobaan yang lebih berat, betul, makanya harus dibenerin, tapi itu juga nggak menutup eh, kebahagiaan yang bakal kamu dapetin juga ke depannya. Jadi have faith kali ya kalau ngeliat harapan di sini. Berharapan baik, jangan suzon, jangan karena towernya runtuh sekarang kamu mikir ke depannya nggak bisa bikin tower lagi, bisa kok. Lagian ini juga runtuh karena kamu di awalnya kamu banyak nggak taunya. Sekarang kamu udah lebih tahu, harusnya kamu bisa mulainya nggak dari 0 tapi dari 1. Gitu kali ya Cancer untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan kamu juga mungkin bisa ikut share video ini ke Cancer lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Cancer ada di hari Senin barengan sama Aries, Taurus, dan Gemini. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya, Cancer, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.